Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru Sunardi, channel video pembelajaran informasi seputar pendidikan, komputer, desain, dan life experience. Pada video kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 9, subtema 2 pembelajaran 4 tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan terhadap sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah wawancara. Seperti yang kita saksikan bersama di layar, ini adalah beberapa contoh sumber daya alam yang sering kita gunakan. Ada hutan, di sini banyak ikan, banyak kayu, dan menjadi sumber utama penyimpanan air. Ini sumber daya alam yang luar biasa. Yang kedua, penambangan, ya, ada emas bisa diambil, ada biji besi, pasir, dan seterusnya. Kemudian ini minyak bumi dilepas pantai. Kemudian ini yang tak terhingga ini adalah kekayaan laut, ikan-ikan kita konsumsi setiap hari. Kemudian hewan, ya, ada domba, ada kambing, ayam, ya. Kemudian buah-buahan. Ini semua adalah sumber daya alam yang menopang kehidupan manusia. Dengan adanya sumber daya alam ini, manusia itu bisa hidup, bisa makan dari sumber daya alam yang disediakan oleh alam atau disiapkan sendiri oleh manusia melalui cocok tanam dan seterusnya. Oleh karena itu, kita tentu memiliki hak, ya, terhadap sumber daya alam ini. Selain itu, kita juga berkewajiban terhadap sumber daya alam ini untuk menjaganya agar tetap lestari sampai nanti anak cucu kita bisa menikmatinya juga. Ya, beberapa hak dan kewajiban sebagai berikut. Ini kewajibannya. Kewajiban misalnya mengurangi kegiatan yang banyak menghasilkan sumber daya alam. Jadi kita tidak boleh terlalu boros terhadap sumber daya alam. Pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Misalnya kita menangkap ikan di laut, jangan menggunakan bom ikan yang bisa membunuh ikan yang tidak kita butuhkan. Ikan-ikan kecil ikut mati, biota laut ikut mati. Itu kita wajib untuk menjaga laut. Kita juga wajib menjaga dan melestarikan alam untuk ketersediaan sumber daya alam yang akan datang. Kita juga wajib melakukan reboisasi, menanam kembali, menghijaukan kembali. Ketika misalnya mengambil kayu di dalam hutan, itu harus menanam kembali. Kemudian kita wajib menggunakan energi alternatif. Karena kalau energi yang disiapkan oleh alam, ketika kita gunakan terus-menerus akan habis. Karena itu perlu menggunakan energi alternatif. Sebagai contoh misalnya angin itu adalah energi alternatif. Angin itu bisa menjadi sumber energi listrik. Misalnya di Belanda kita lihat banyak kincir angin itu nanti digunakan oleh manusia untuk membangkitkan tenaga listrik. Ini adalah kewajiban kita. Nah, selanjutnya hak kita memanfaatkan sumber daya alam. Hak kita ini bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Secara langsung misalnya kita berhak menikmati hasil pertanian. Kalau misalnya tidak langsung, diolah dulu baru kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, sebagai siswa kita tentu sudah paham dan bisa melaksanakan dengan baik hak dan kewajiban kita ketika memperlakukan sumber daya alam itu. Namun di sekitar kita masih banyak perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kalian silahkan tuliskan, ini tugas kita yang pertama.
tuliskan perilaku yang tidak bertanggung jawab itu. Ya, minimal 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada juga perilaku yang bertanggung jawab. Dituliskan juga sebanyak 5. Next. Kita akan belajar lagi tentang gagasan pokok ya dan gagasan pendukung. Kalian masih ingat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sebagai penyegaran kembali diingatkan bahwa gagasan pokok itu biasa juga disebut gagasan utama, adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis dalam suatu paragraf. Gagasan utama itu hanya satu dalam satu paragraf. Jadi dalam satu paragraf gagasan pokok itu bisa dikatakan yang paling penting dari paragraf itu. Ya, yang paling penting dari paragraf itu disebut sebagai gagasan pokok. Setiap paragraf ada gagasan pokoknya. Nah, yang kedua adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu adalah kalimat ya atau ide-ide yang menjelaskan gagasan pokok tadi. Jadi gagasan pendukung itu bisa lebih daripada satu kalimat ya. Pokoknya menjelaskan gagasan pokok, maka itu disebut sebagai gagasan pendukung. Nah, tugas yang kedua ini ada bacaan tentang manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Ini ada 5 paragraf. Ini paragraf 1. Jedanya cukup banyak sehingga menjadi semakin jelas paragraf 2 dan paragraf 1. Ini dibaca, silakan dibaca, kemudian ditemukan nanti gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya setiap paragraf. Ini paragraf kedua, kemudian ini paragraf ketiga ya. Dan ini paragraf keempat. Kemudian ini adalah paragraf kelima. Ini tugas kita yang kedua adalah menyebutkan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 1 sampai 5 saja ya. Kalau di buku itu sampai 6 paragraf ya. Silahkan diisi, dikerjakan. Ini adalah tugas kita yang kedua. Nah, selanjutnya tugas terakhir, berdasarkan bacaan di atas ya, bacaan tentang sumber daya alam di atas, kembangkanlah informasi mengenai pemanfaatan sumber daya alam berupa air. Selain sebagai pembangkit listrik, kamu juga dapat mencari informasi. Jadi sumber energi minyak bumi ya. Oh, bukan sumber daya alam berupa air ini, tapi minyak bumi. Dijelaskan proses terbentuknya minyak bumi. Banyak di Google ya. Minyak bumi itu terbentuk dalam waktu jutaan tahun ya. Silakan ditulis. Mengapa minyak bumi tidak dapat diperbaharui? Silahkan dicari tahu informasinya. Sebutkan contoh pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan manusia. Wah, banyak sekali nih. Bahan bakar ya, dan seterusnya. Oke, saya kira itu untuk tema 9, pembelajaran 4, subtema 2. Terima kasih telah menonton video ini. Terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.